Oke, kita akan membahas irisan kerucut bagian yang kedua, yaitu parabola. Parabola yang akan kita bahas di sini pengertiannya adalah kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik dan terhadap satu garis. Ya, titik ini disebut sebagai koordinat titik fokus. Titiknya disebut sebagai koordinat titik fokus ini disebut sebagai fokus daripada parabola. Kemudian garis tadi disebut sebagai garis direktris, ya, direktris. Nah, semua titik-titik yang berada pada parabola, kalau kita cari jaraknya ke titik fokus dan ke garis direktris, nilainya akan sama. Nah, demikian juga contohnya pada puncak parabola. Di sini ada namanya puncak parabola. Nah, jarak daripada fokus ke puncak parabola itu nanti akan sama jarak dari puncak parabola ke garis direktris, yaitu sebesar P kecil. Ya, ini nanti ada pada persamaan parabolanya. Nah, kemudian pada parabola ada juga yang harus kita perhatikan, yaitu yang disebut dengan sumbu simetri. Nah, pengertian sumbu simetri adalah garis yang membagi dua parabolanya dengan ukuran yang sama. Sumbu simetri ini nanti akan melalui fokus parabola dan puncak parabolanya, serta dia akan tegak lurus terhadap garis direktris. Ya, nah jadi saya sebutkan ini adalah persamaan garis sumbu simetri. Ya, garis sumbu simetrinya. Nah, kemudian pada pertemuan kita yang sebelumnya, pada video yang sebelumnya, garis-garis yang vertikal, nah, harus kita kenali, ini namanya garis X sama dengan. Dan garis-garis yang horizontal ini dikatakan garis Y sama dengan. Nah, kemudian fokus nanti bergeser sejauh P dari puncak, atau sebaliknya, puncak bergeser sejauh P dari fokus. Nah, kemudian ingat, fokus ini harus berada di dalam parabola dan garis direktris ini berada di belakang parabola. Ya, ini di belakang daripada parabola. Nah, sekarang kita perhatikan yang berikut. Kita misalkan ini adalah parabola yang terbuka ke kanan. Ya, untuk parabola yang terbuka ke kanan, ini garis direktrisnya berarti di belakang parabola. Nah, ini jadi tergantung kepada keterbukaan parabola. Sumbu simetrinya juga nanti kesimpulannya garis sumbu simetri adalah garis yang membagi kurvanya dengan dua bagian. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk umum daripada persamaan parabolanya. Ya. Nah, yang pertama yang perlu kita kenali adalah setiap parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah, ini nanti ada, ini X-nya yang kuadrat. Kita perhatikan X-nya yang kuadrat. Ini sebagai clue untuk melihat persamaan parabola. Nah, kalau dia terbuka ke kanan atau ke kiri, maka Y-nya yang kuadrat. Ya, Y yang kuadrat. Dari persamaannya, Y-nya yang kuadrat. Ini yang perlu kita perhatikan untuk memudahkan kita melihat persamaan parabola. Nah, jadi kalau kita lihat persamaannya, maka parabola itu dapat dibuat persamaannya X dikurang A kuadrat ini sama dengan 4P dikali Y dikurang B. Nah, kalau di sini nanti koefisiennya plus, maka dia terbuka ke atas, dan min terbuka ke bawah. Ya. Nah, jadi ini adalah bentuk umum daripada parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah. Ingat tadi, kalau positif di sini berarti dia terbuka ke atas, dan negatif terbuka ke bawah. Nah, kemudian Y dikurang B kuadrat ini sama dengan, ingat, kalau Y yang kuadrat tadi berarti parabolanya terbuka ke kanan, ya. Nah, 4px dikurang A.
Nah, sama seperti yang tadi, kalau positif berarti terbuka ke kanan, negatif berarti terbuka ke bawah. Nah, ini parabola yang terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Oke. Nah, kemudian A, B ini adalah puncak parabola. Nah, yang perlu kita ketahui lagi dari puncak parabolanya, ini kita misalkan komponennya adalah A, B. Kalau dia komponen A, B-nya 0,0 atau artinya titik puncak parabola itu tepat berada pada koordinat 0,0, maka bentuk umumnya langsung X kuadrat sama dengan 4PY atau Y kuadrat sama dengan 4PX, di mana pengurang untuk X dan Y-nya kita buat 0. Berarti langsung saja Y kuadrat sama dengan 4PX atau X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, ini tentang pemahaman kita terhadap parabola. Nah, saya simpulkan sekali lagi, yang namanya garis direktris berada di belakang parabola sejauh P, dan fokus berada di dalam parabola juga bergeser dari puncak sejauh P. Ya. Nah, coba kita perhatikan contoh-contoh soal untuk memahami persamaan-persamaan parabola. Contoh yang pertama, ya, ini kita lihat contoh soal pemahaman tentang persamaan parabola. Yang pertama, disebutkan ada sebuah parabola, di mana parabola ini diketahui koordinat titik puncaknya ini adalah 0,0. Nah, kemudian diketahui juga koordinat titik fokus ini berada pada 3,0, titik 3,0. Nah, kemudian yang ditanya, tentukanlah persamaan daripada parabola tersebut. Jawab. Nah, ini kita gambarkan atau kita sketsa kedudukan daripada dua titik. Kalau kita misalkan di sini koordinat daripada titik puncak, kita misalkan di sini titik puncaknya, ya, ini adalah 0,0. Nah, kemudian pada 4 arah mata angin, kanan, kiri, atas, bawah, di mana letak daripada titik 3,0. Nah, 3,0 berarti X-nya 3. Nah, kita ingat, ini X-nya sama dengan 0. Ini X-nya adalah 0. Kemudian kalau X sama dengan 3, tentunya ada di kanan. Nah, berarti ini kalau kita misalkan namanya X sama dengan 3, berarti koordinat fokusnya di sini. Nah, kalau ini koordinat fokusnya 3,0, maka sudah bisa kita ambil sketsa atau grafik daripada parabola tersebut. Ya, kemungkinannya itu hanya seperti ini, terbuka ke kanan, karena kesimpulannya tadi fokus harus ada di dalam parabola. Nah, kemudian pergeseran daripada fokus ke puncak atau dari puncak ke fokus ini sebesar 3 satuan. 3 satuan inilah yang mewakili P-nya, ya. Nah, kemudian bentuk umum daripada parabolanya adalah terbuka ke kanan dan komponen puncaknya 0,0. Ini perhatikan, kalau terbuka ke kanan Y yang kuadrat. Nah, sekarang bentuk umumnya adalah Y kuadrat, X dan Y pengurangnya 0. Berarti Y kuadrat sama dengan 4PX. 4 dikali 3, langsung ya, P-nya 3. Dikali dengan X. Nah, inilah persamaan daripada parabolanya. Oke. Nah, ini untuk contoh soal yang nomor 1. Nah, kemudian soal yang nomor 2. Nah, ini kita misalkan ada sebuah persamaan parabola disebutkan. Persamaannya adalah X kuadrat sama dengan negatif 20Y. Kita misalkan seperti ini. Nah, yang ditanya adalah koordinat titik fokusnya. Yang ditanya tentukan koordinat fokus dan kita misalkan garis direktris yang kedua, garis direktrisnya. Nah, ini kita jawab. Nah, tentunya kita harus menggambarkan koordinat daripada titik yang sudah diketahui, yaitu fokus. Nah, ini kita cari dari bentuk umumnya nanti terlebih dahulu. Kemudian nanti kita tentukan garis direktrisnya. Oke, sekarang kita jawab.
Dari bentuk umum X kuadrat sama dengan negatif 40Y. Berarti X kuadrat sama dengan negatif 40Y, karena dia negatif dan X yang kuadrat maka terbuka ke bawah. Ya, kita ingat parabolanya berarti terbuka ke bawah. Nah, kalau parabola yang terbuka ke bawah, kita perhatikan P-nya terlebih dahulu. Ya, P-nya kita perhatikan negatif 20 itu adalah 4P. Nah, 4P-nya kita ambil 20 saja. Negatif itu menentukan keterbukaannya. Nah, maka P-nya 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, kemudian kalau kita ambil sketsanya, parabola tadi terbuka ke bawah. Kalau saya misalkan seperti ini sketsanya, parabolanya terbuka ke bawah, kemudian ini puncaknya 0,0, maka kalau ditanya fokus, di sini koordinatnya. Ya kan? Nah, berarti bisa kita ambil persamaan koordinat titik fokus. Fokusnya adalah bergeser sejauh P 5 satuan. Bergesernya kemana? Ke bawah ya. Bergesernya ke bawah berarti komponen Y-nya yang kita kurang. Nah, dari puncak parabola tadi koordinatnya kebetulan 0,0, berarti 0,0 dikurang 5. Maka fokusnya adalah 0,-5. Nah, kemudian kalau mau kita cari persamaan garis direktris. Garis direktris ini persamaannya adalah X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini parabolanya terbuka ke bawah, maka garis direktrisnya sudah pasti ada di belakang parabola. Di belakang parabola posisinya seperti ini. Dan dia akan tegak lurus terhadap sumbu simetri. Ya kan? Nah, ini yang dinamakan dengan garis direktrisnya. Nah, ingat, kalau garis yang mendatar atau horizontal, semua garis yang horizontal ini persamaannya adalah X sama dengan atau Y sama dengan. Ayo, yang mana? Jawabnya adalah Y sama dengan. Oke? Nah, berarti ini garisnya Y sama dengan. Nah, kalau puncaknya tadi garisnya ini 0, titiknya 0,0, maka garis Y-nya adalah Y sama dengan 0. Kemudian garis direktris ada di atasnya. Berarti kita tambahkan dengan P. P-nya 5. Maka garis direktrisnya adalah Y sama dengan 5. Ya. Nah, ini untuk contoh soal yang nomor 2. Kemudian coba kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya yang nomor 3. Ya. Kita misalkan seperti ini. Soal yang nomor 3, ada sebuah parabola. Ada parabola. Kita misalkan titik puncaknya diketahui koordinat titik puncak titiknya adalah 5,3. Nah, kemudian diketahui lagi koordinat titik fokus. Koordinat titik fokusnya adalah 7,3. Kita misalkan seperti ini, 7,3. Nah, yang ditanya tentukanlah persamaan parabolanya. Persamaan parabola tersebut. Oke. Nah, sekarang ini juga sama konsepnya. Yang pertama yang kita perhatikan kedudukan daripada titik-titik tersebut. Nah, tentunya kita ambil acuan. Kita misalkan ini adalah titik puncaknya ada di sini, yaitu puncaknya tadi koordinatnya 5,3. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan dari koordinat titik 5,3 kalau kita tarik garis. Ya, kita tarik garis yang sejajar sumbu Kartesius. Ini adalah garis Y sama dengan 3 dan ini adalah garis X sama dengan 5. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil persamaannya, ini adalah garis Y sama dengan 3 dan ini adalah garis X sama dengan 5. Kita akan meletakkan posisi titik fokus 7,3. Nah, koordinat titik fokusnya 7,3. Berarti Y-nya sama. Y-nya sama berarti 7,3 di sini 5, 7 berarti di kanan. Ya. Nah, jadi di sini koordinat titik fokusnya. Inilah koordinat titik fokus daripada parabola. Nah, sekarang kalau fokusnya sudah kita tahu
ada di sini, puncaknya di sini, maka parabolanya kemungkinannya terbuka ke parabola itu kemungkinannya pasti terbuka ke kanan, ya kan? Nah, kemudian untuk mencari persamaan parabolanya, ingat parabola yang terbuka ke kanan apa yang kuadrat? Y-nya yang kuadrat. Berarti bentuk umumnya langsung Y dikurang B kuadrat ini sama dengan 4B dikali X dikurang A. Nah, sekarang kita perhatikan dari puncaknya A, B 5,3. Berarti Y dikurang 3 kuadrat ini sama dengan 4P. Ayo kita cari P-nya. Pergeseran dari titik puncak ke fokus. Ini Y-nya sudah sama. X-nya bergeser dari 5 ke 7. Berarti P-nya sama dengan? Ya, P-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita kalikan 2 dikali 4. Berarti jawabnya 8. Dikali dengan X dikurang A. Hanya 5. Ya. Nah, kemudian kalau contohnya di jawaban tidak ada yang seperti ini, maka ini perlu kita kuadratkan. Ingat, mengkuadratkan binomial, berarti Y dikurang 3 kuadrat, hasilnya adalah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9, ini sama dengan 8X dikurang 40. Kemudian ini kalau kita geser, berarti Y kuadrat dikurang 6Y dikurang 8X ditambah 49, ini sama dengan 0. Nah, inilah persamaan daripada parabolanya. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, kita misalkan ini contoh yang keempat. Kalau kita misalkan ada parabola, ya, kita misalkan persamaannya sudah diketahui sebelumnya. Nah, kemudian yang ditanya adalah tentukanlah komponen-komponen daripada unsur-unsur parabola. Kita misalkan seperti ini, ya. Diketahui ada parabola bentuk umumnya Y dikurang 3 kuadrat, ya kan? Nah, ini sama dengan 4 buka kurung X dikurang 5. Nah, sekarang coba kita tentukan koordinat puncak, fokus, garis direktris, dan sumbu simetrinya. Oke. Nah, dari bentuk umum ini sudah kita ketahui langsung dari bentuk umumnya pengurang X dan pengurang Y itu adalah puncak. Berarti langsung saja koordinat titik puncaknya ini dapat kita tentukan langsung X, Y. Berarti 5,3. Nah, kemudian yang berikut kita perhatikan dari bentuk umumnya 4P ini sama dengan 4. Berarti P-nya sama dengan 1. Nah, kalau ditanya koordinat fokus. Nah, ini langsung saja ya, kita bayang-bayangkan aja. Kalau sudah diketahui koordinat titik puncaknya 5,3, kemudian Y yang kuadrat berarti terbuka ke kanan. Ini positif, maka terbuka ke kanan. Maka yang bergeser itu adalah X-nya. Ke kanan berarti ditambah sejauh P dari komponen X. Ya kan? Nah, jadi harus kita bayangkan puncaknya di sini. Kalau kita misalkan ini puncaknya, kemudian dia terbuka ke kanan. Berarti kan parabolanya kira-kira seperti ini, maka fokus ada di kanan. Kalau fokus ada di kanan, maka komponen X-nya yang bertambah. Tadi X-nya 5 ditambah P, berarti 5 tambah 1, 6. Komponen Y-nya tetap 6,3. Bisa ya? Nah, kemudian kalau ditanya garis direktris. Garis direktrisnya persamaannya X sama dengan atau Y sama dengan. Ingat, kalau yang namanya garis direktris ini ada di belakang parabola sejauh P. Nah, garis yang vertikal seperti ini dinamakan dengan X sama dengan atau Y sama dengan. Masih ingat ya? Ini persamaannya adalah X sama dengan. X sama dengan berapa? Dari P, X-nya bergeser ke kiri, berarti dikurang. X dari puncaknya ini 5 dikurang 1, berarti 4. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau sumbu simetri, saya singkat SS, ini garisnya tentunya posisinya horizontal seperti ini ya. Ini garis sumbu simetri horizontal. Nah, persamaan garis yang horizontal seperti ini dinamai dengan garis Y sama dengan. Y sama dengan berapa? Y dari puncaknya. Y-nya sama dengan 3. Nah, inilah komponen daripada
parabola yang bentuk umumnya y dikurang 3 kuadrat sama dengan 4x dikurang 5. Oke, sampai ketemu pada pembahasan yang berikutnya.